Mari kita bertanya pada diri kita, berapa persen pendapatan sekolah atau pesantren kita yang benar-benar berasal dari sumber mandiri, bukan dari dana sumbangan pendidikan, bukan dari sumbangan pembinaan pendidikan bulanan, dan bukan juga dari dana BOS. Kalau jawabannya hampir semuanya dari sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP, maka kita sedang bergantung pada sesuatu yang rapuh. SPP bisa tertunda, dana BOS bisa terlambat, orang tua bisa terkena badai ekonomi sewaktu-waktu. Dan semua itu langsung menghantam kas lembaga kita. Padahal pendidikan adalah proses jangka panjang. Namun kalau sumber keuangannya jangka pendek, maka lembaga akan terus terjebak dalam sebuah siklus, menunggu SPP masuk, menunda program karena dana tidak tersedia, gaji staf telat, inovasi dibekukan, sekolah hanya bertahan, bukan bertumbuh. Apakah lembaga pendidikan layak hidup seperti ini? Tentu tidak. Inilah kenapa kemandirian finansial harus jadi visi bersama, dan itu hanya bisa dicapai jika lembaga mulai membangun sumber pendapatan dan efisiensi secara strategis. Apa saja bentuknya? Misalnya, usaha produktif, ada kantin, unit digital bisnis, hingga lini usaha berbasis potensi lokal. Aset komersial, gedung disewakan saat tidak dipakai, lapangan, aula, atau fasilitas lainnya. Kemudian layanan publik, ada pelatihan, e-learning, bimbingan belajar, jasa konseling, dan juga parenting. Ada produk kreatif berupa merchandise sekolah, buku ajar, e-book, hingga konten edukatif digital. Atau juga bisa melalui kemitraan strategis, kerjasama CSR, sponsorship lokal, dan juga beasiswa institusional. Lebih jauh dari itu, bagi sekolah berbasis asrama atau pesantren yang menyediakan layanan makan dan minum, pengembangan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan sangat strategis. Bukan hanya sebagai unit usaha, tapi sebagai fondasi ketahanan pangan mandiri. Dengan mengelola lahan secara produktif dan berkelanjutan, lembaga bisa menekan biaya makan santri, sekaligus memberi pengalaman edukatif berbasis alam nyata. Demikian pula dalam hal kemandirian energi, banyak pesantren dan sekolah besar mengeluhkan biaya listrik yang membengkak. Solusinya bisa dimulai dari skala kecil, misalnya memasang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di atap bangunan, atau pembangkit listrik tenaga angin di area terbuka untuk perlahan-lahan memangkas ketergantungan terhadap energi luar. Langkah ini bukan sekedar penghematan, tapi juga edukasi dan komitmen pada keberlanjutan. Prinsip dasarnya jelas. Lembaga pendidikan harus mulai berpikir seperti organisasi berkelanjutan, bukan hanya menunggu dana, tapi membangun sistem ekonomi yang menopang stabilitas jangka panjang. Dan ini tidak berarti lembaga berubah menjadi komersial. Justru sebaliknya, semakin mandiri lembaga, maka semakin kuat kemampuan untuk membantu yang lemah. Subsidi silang lebih mudah dijalankan. Program sosial bisa terus hidup. Gaji guru bisa lebih stabil. Dan yang terpenting, lembaga bisa bermimpi besar dengan kaki yang kokoh menapak bumi. Namun, semua itu dimulai dari satu hal, visi kemandirian. Kalau lembaga masih berpikir bahwa sekolah hanya bisa jalan kalau iuran lancar, maka kita akan terus hidup dalam kecemasan. Tapi kalau kita mulai berani membangun sistem baru, baik dari usaha produktif, efisiensi biaya, maupun inovasi model pendanaan, maka lembaga akan punya nafas panjang, bisa bergerak strategis,
dan benar-benar menyiapkan masa depan yang utuh, bukan hanya untuk siswa, tapi juga untuk seluruh ekosistem pendidikan. Insya Allah pada video-video mendatang, kita akan mengulas lebih dalam dan teknis tentang ketahanan pangan dan juga kemandirian energi ini. Khususnya bagaimana pesantren dan sekolah berasrama bisa mulai membangun sistem yang realistis, efisien, dan bertahap tanpa menunggu semua fasilitas lengkap terlebih dahulu. Karena masa depan pendidikan tidak bisa dibangun hanya dengan idealisme, tapi dengan sistem nyata yang menopang langkah setiap harinya.